Pada podcast kali ini, kita akan melanjutkan tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Yang pertama, kita dimulai dengan menyediakan waktu teduh sejenak dengan Tuhan di tempat yang tenang setiap hari. Pagi-pagi sekali adalah waktu terbaik. Setelah mandi dan berpakaian, carilah tempat yang tenang dan berdoalah sendiri untuk membangun hubungan intim dengannya. Konsistenlah dengan waktu dan tempat doamu. Semakin banyak waktu yang Anda sediakan bersama Tuhan di dalam doa dan pujian pribadi, semakin mudah Anda mendengar suaranya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, karena hal ini sangatlah penting. Percayalah. Lalu yang kedua, datanglah ke hadiratnya dengan ayat yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dengan memasuki gerbangnya dengan ucapan syukur dan memasuki pelatarannya dengan pujian-pujian. Mazmur 100 ayat 4. Alkitab mengatakan, masuklah dengan berani ke tahta kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16. Katakan kepadanya, untuk apa Anda mengucapkan terima kasih dan memujinya. Yang ketiga, sekarang akuilah dia dengan iman. Alkitab mengajarkan kita untuk mengakui Tuhan dalam segala jalan-jalan kita. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Dialah yang akan mengajarkan semuanya kepada kita melalui pengurapan. Pengurapan akan mengajarkan Anda segala sesuatu dan bukan suatu tipuan. 1 Yohanes 2 ayat 27. Anda tidak perlu khawatir akan menerima suara palsu dari setan. Yesus tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Urapan akan melindungi dan mengajar. Sekali lagi, percayalah. Akuilah kepadanya bahwa keselamatannya dan pekerjaan salibnya bagi Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Akuilah Roh Kudusnya. Akuilah karunia-karunia roh. Akuilah urapannya. Akuilah pekerjaannya di dalam hidupmu. Akuilah kehendaknya dan kuasanya. Akuilah berkat-berkatnya. Akuilah kehadirannya dan perjanjiannya dengan Anda. Dan yang terakhir, akuilah pengakuan apapun yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk Anda ucapkan. Yang keempat, minta, cari, dan ketuk. Ketiga langkah untuk menerima perwahyuan. Matius 7 ayat 7. Mintalah kepada Yesus di dalam namamu Tuhan untuk menyatakan suaranya kepada Anda dan untuk mengajari Anda mengenalinya. Ikatlah setan, setiap pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara, semua roh-roh pendusta dan roh religius, dan roh-roh yang bukan dari Roh Kudus untuk pergi dari Anda. Semua dengan segala pekerjaannya, serangannya, atau operasinya. Patahkan dan ikat serta patahkan kuasa mereka untuk meniru suara Tuhan. Lepaskan dari Anda dan perintahkan mereka untuk pergi ke kaki Yesus, semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan melakukan hal ini, para pemula akan merasa sangat terbantu dan dapat membuat hati mereka tenang karena Allah akan menjumpai Anda sesuai dengan tingkat iman Anda. Sementara Anda meneruskan latihan dan mendapat keyakinan dalam mendengar suara Tuhan, Anda akan menyadari bahwa mengikat dan melepaskan setan tidak perlu lagi dilakukan karena Anda tidak takut setan akan meniru suara Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin Anda melalui karunia-karunia roh dengan bersaksi kepada Anda di dalam roh Anda. Lalu yang berikutnya, sekarang katakanlah kepada Roh Kudus bahwa Anda telah mengosongkan diri Anda dan membuka hati Anda kepadanya. Sebuah saluran untuk digunakannya dan berserah kepadanya. Lalu yang berikutnya, dari sekarang dan seterusnya, percayalah dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan mendengar dan menjawab, harapkan untuk dapat mendengarnya. Mazmur 5 ayat 3, Mazmur 18 ayat 6, Mazmur 27 ayat 7, Mazmur 66 ayat 19-20, disertai dengan pujian. Lalu sekarang nantikanlah Tuhan untuk beberapa saat untuk berbicara kepada Anda lebih dulu. Selalu berikan Tuhan kesempatan untuk mengatakan sesuatu lebih dahulu. Anda bisa saja meminta Tuhan berbicara mengenai sesuatu yang sedang Anda pikirkan. Temukanlah
bahwa ia lebih suka berbicara kepada Anda mengenai apa yang ia pikirkan tentang Anda. Jika Tuhan tidak ingin berbicara lebih dulu, Anda akan merasa untuk meneruskan pembicaraan. Harapkan bahwa suara pertama yang Anda dengar di dalam pikiran Anda sebagai jawaban atas pertanyaan atau pernyataanmu adalah suara Tuhan, bukan diselak oleh lainnya. Ingatlah 7 karakteristik yang menyertai suara Tuhan. Jika suatu percakapan telah selesai, Anda akan merasa sudah lega di dalam roh Anda. Berikanlah ucapan syukur, pujian, dan kemuliaannya. Yang terpenting yang terakhir, praktekkanlah semua ini dengan kesabaran. Yakobus 5 ayat 7. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam proses Anda latihan untuk mendengar suara Tuhan, tentu dalam perjalanannya Anda akan melalui banyak proses dan Anda akan melalui banyak hal. Apabila mungkin di dalam tengah-tengah proses Anda akan mendengar suara, namun Anda tidak yakin suara itu apakah berasal dari Tuhan atau berasal dari setan. Maka jika Anda ragu-ragu, janganlah takut untuk menguji roh-roh tersebut. Karena Anda tidak akan melukai perasaan Yesus, karena Dia sendirilah yang memerintahkan kita untuk menguji roh-roh tersebut. 1 Yohanes 4 ayat 2. Pada saat ada suara di dalam diri Anda, maka Anda dapat mengetesnya dengan cara Anda memberitakan mereka untuk mengucapkan kata berikut. Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia di dalam nama Yesus Kristus. Lalu setelah ini Anda dengarkan. Jika mereka tidak mau mengulangi kata tersebut secara penuh, seperti yang tadi sudah disebutkan, maka dapat dipastikan suara tersebut bukan berasal dari Tuhan, namun adalah suara dari iblis. Maka gunakanlah hukum ikat dan lepaskan dan perintahkan mereka untuk pergi ke bawah kaki Yesus Kristus. Karena sesuai dengan yang tertulis di ayat 1 Yohanes 4 ayat 2, hanya roh yang berasal dari Kristus yang dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.